Di teks pertama ini, eh, wilayah RT itu terpisah oleh jalan. Ada 10 keluarga tinggal di utara jalan. Di utara itu ada 10 keluarga. Sementara di jalan selatan, dia terdapat 14 keluarga. Lalu, suatu gapura akan dibangun di RT tersebut. Untuk itu diadakan pertemuan untuk memilih panitia inti pembangunan gapura yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan dari 24 wakil keluarga yang menghadiri pertemuan tersebut. Setiap keluarga diwakili oleh satu orang. Berarti di setiap keluarga ini akan diwakili oleh satu orang. Lalu yang nomor satu, pertanyaannya adalah banyak cara terpilihnya panitia inti dengan orang yang tinggal di utara sebagai ketua. Em, kita pakai metode filling slot aja. Kita tahu yang ketua, ketua ini harus tinggal di utara. Yang di utara itu ada 10 keluarga. Masukin aja di sini ketua, sekretaris bendahara, ketuanya itu 10 keluarga. Karena ketua itu sudah diambil satu keluarga dari keseluruhannya 24, kita kurangin eh, sekretaris itu dikurangin satu. Jadi untuk sekretaris kemungkinannya 23 keluarga. Nah, sama untuk bendahara, karena sudah diambil ketua dan sekretaris, maka bendaharanya ini berkurang dua keluarga, jadi hanya 22. Lalu kita tinggal kalikan saja, 10 dikali 23 dikali 22. 23 kali 22, 506 ya. 506 dikali 10 sama dengan 5060. Jadi jawaban nomor satu itu ada 5060 cara. Yang C ya. Gimana biasa deh? Ada pertanyaan atau sudah jelas sampai sini? Saya udah di gembira di lanjut lanjut. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Hmm, semua keluarga Pak RT, semua keluarga pada RT Sukamaju akan dibagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing terdiri atas 4 keluarga. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 keluarga. Lalu tiap kelompok bertugas menyediakan konsumsi untuk pekerja pembangunan gapura. Kelompok pertama dipilih secara acak. Peluang yang terpilih keempatnya adalah keluarga yang tinggal di utara jalan. Eh, Kalau seperti ini, kita pakai aturan kombinasi. Jadi, misalnya peluang yang terpilih keempatnya adalah keluarga yang tinggal di utara. Keluarga yang tinggal di utara itu kan 10 keluarga ya. Kita mau ambil 4 keluarga untuk dijadikan satu kelompok kan. Jadi kombinasi 10 4. Untuk semestanya atau keseluruhannya berarti kan keseluruhan keluarga ya. Keseluruhan keluarga itu kan 24. Kita ambil 4. Jadi kombinasi 10 4 per kombinasi 4 per 4 4. Kombinasi 10 4 itu kan 10 faktorial per 4 faktorial, 10 dikurang 4 faktorial per 24 faktorial per 4 faktorial 10 10 24 min 4 faktorial. Langsung aja dihitung. Em, ini bisa kita coret ya. Jadi ini 10 9 8 7 ya. Karena ini kan 6 faktorial. Yang ini juga 24 kurang 4 jadinya 20 faktorial. Ini 24, 23, 22, 21. Kita tulis ulang aja. 10 kali 9 kali 8 per 4 kali 3 kali 2 1 per
Ini 24 kali 23 kali 22 kali 21 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini bisa kita coret ya, karena dia sama kan. Terus bisa kita coret lagi. Ini 11, ini 5, 8. Sini kan jadi 5 dikali 3 per 23 dikali 11. Sama dengan 5 kali 3 itu 15 per 23 kali 11, 243. Jawabannya 15 per 243. Mana? Oh, nggak ada ya? Atau ada yang salah, apa? Salah ketik, salah hitung. 253. 253 ya? Oh iya, 253. Itu Tapi 15 nggak ada ya? kita cek dulu. Nah, Sebentar ya. itu ada yang nanya cara yang lebih ringkas. Cara yang lebih ringkas, maksudnya gimana? Ya, cara cepat. Eh Kalau setahu saya sih ini emang dari caranya pakai kombinasi, karena kan dia hmm, dia kan ngambil dari ini ya, misalnya dari suatu keluarga diambil kelompok kan, diambil 4 kelompok, jadi dari 10 keluarga itu diambil 4, jadi kan pakainya kombinasi 10 4. Ini termasuk cepat kok. Oh, ini kita bisa coret ya. Salah salah, ini 5 ya. Oke oke, jadi hasilnya 5 per 253. Tadi kita ketinggalan ya, ini 3 yang di 9 sama 3 yang di 21 bisa kita coret ternyata. Kita lupa terhitung. Jadi hasilnya 5 per 253. Ini jawabannya A ya. Oke. Jelas semua atau ada yang mau dipertanyakan? Iya, 5 per 253 ya. Sorry, tadi eh, tiganya belum dicoret. Belum paham di soal nomor 2. Di soal nomor 2 kan jadi gini, kan dia di keluarga, di apa sih namanya, dibagi jadi 6 kelompok yang masing-masing terdiri atas 4 keluarga. Nah, pel- langsung aja ke sini nih, ke pertanyaannya. Peluang yang terpilih keempatnya adalah keluarga yang tinggal di utara jalan. Keluarga yang tinggal di utara jalan itu kan ada 10 keluarga ya. Terus kita mau ambil 4 keluarga untuk dijadikan satu kelompok. Eh, kar- jadi dengan diambil 4 keluarga tersebut, kita harus pakai kombinasi. Jadi kombinasi 10 4 gitu. Rumus kombinasi kalian tahu kan? Rumus kombinasi misalnya yang atas ini A, ini B. A faktorial per A faktorial
A min B faktorial. Terus karena ini kan yang ditanya peluang. Kalau bedanya sama nomor satu ini kan banyak cara. Jadi kalau peluang itu kita harus dibandingkan dengan dibandingkan sih kayak eh, per keseluruhan eh, banyak cara gitu. Kan seluruh caranya itu kan 24 keluarga diambil 4 kelompok kan seluruhannya. Jadi yang ditanya per semestanya atau keseluruhannya gitu. Kalau peluang. Jelas ya? Oke, Brazil Brazilo nomor satu dapat 10, 23, 22 dari mana? Jadi kan di sini eh, mana ya? Panitia inti, panitianya intinya itu ketua, sekretaris, dan bendahara kan. Jadi kita urutin aja ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, di sini yang ditanyakan banyak terpilihnya panitia inti dengan orang yang tinggal di utara sebagai ketua. Dengan yang ketuanya orang dari utara. Dari utara itu kan ada 10 keluarga. Kita masukin aja ketuanya itu 10 keluarga. Lalu di sekretarisnya, untuk keseluruhan keluarga kan 24. Tapi karena kita udah masukin satu keluarga di ketua, jadi kita kurangin satu. Jadi 24 dikurangi satu, jadinya 23. Sama halnya dengan bendahara. Bendahara karena kita udah masukin ketua satu, sekretaris satu. Jadi dikurangnya dua kan. 24 dikurangi 2, sama dengan 22. Lalu kita kali semua aja. Jadi caranya itu ketua ada 10 keluarga, di sekretaris ada 23 keluarga, dan bendahara ada 22 keluarga. Belum paham nggak? Oke, kita lanjut nomor 3 atau ada yang mau ditanyain lagi? Oke, lanjut nomor 3 ya. Aduh, kenapa tadi sama? Geser ke kanan. Iya, pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili RT dalam suatu kegiatan di kelurahan. Peluang terpilihnya dari ketiga dari peluang terpilihnya ketiganya dari utara jalan atau ketiganya dari selatan jalan. Jadi ini bakal sama kayak tadi. Tapi di sini kan aturannya kalau misalnya atau berarti kan tandanya harus ditambah ya. Kalau misalnya dan itu dikali. Berarti ini kan ketiganya utara jalan tadi udah dicari di soal nomor 2. Dia peluangnya 5/253 kan. Lalu kita harus cari peluang ketiganya dari selatan jalan. Coba kita cari ya di sini aja. Nomor 3. Di selatan jalan itu kan ada 14 keluarga kan. Berarti kita kombinasi 14, 4 per 20 kombinasi bentar, bentar. Kombinasi 24 4. Ini sama dengan 14 faktorial per 4 faktorial 14 min 4 faktorial per 24 faktorial per 4 faktorial 24 min 4 faktorial. Ini 4 faktorial kita coret aja tadi ya. Ini berarti 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11. Nah, kan ini dicoret ya. Ini berarti jadi habis 14, 13, 12. Yang ini juga bisa kita coret jadinya 24 kali 23 dikali 22 kali 21. Hmm, ini kita coret sama-sama dibagi 7. 3 kita bagi ini 4. 4 ini 6 ya. 2 ini juga 2 kali 11 kan 22. Oke, jadi
13 per 23 dikali 6. Ini berapa ya? Hitung. 6 kali 2, 12, 13. 13 per 138. Kita tambahin sama yang tadi, 5 per 253. Duh, ini bakal jadi per berapa? 506 ya? Ini kan 506 bagi 138 itu, iya, bentar, tiga dua, salah salah. 18, 12. Kita gini aja deh. Kita tambah tadi 10, 9, 8, 7 per 24, 23, 2, 21. 3, 24, 8, 5, 11. Oh, berarti ini kan 23, 23, 6, 11. Ya, Kenapa? gue lupa coy. Bentar, males juga bikin ginian. Ini tadi berapa? Ini ada yang salah ya. Soalnya kemarin saya yang ngitung jadinya per 506. Coba ulang. Betul. Oke. Jadi kan 23 kali 6, 12. Ditambah 5 per 3 kali 11. 23 kali 66. Apa? 6 kali 3, 18. 18, 19, 12, 132. Bah, 8, 9 tambah 2, 11, 3, 5, 1, 5, 1, 8. Aduh, 1, 5, 1, 8 dibagi 23 kali 6 itu 11 kan? 11 kali 13, 143. 143 ditambah 15 bagi 23 kali 11 itu 6.
6 dikali 5, 30. Sama dengan 173 per 1518. Kita bisa sama-sama dibagi ya. Bagi 17, nggak bisa. 12, nggak bisa ya. 7, 14, gitu. 9 bisa. 9 ini 1, 17, 83. 81. Wih, gimana ini? Bentar, coba kita lihat soalnya. Dipilih 3 orang. And then Sorry, kita ternyata salah. Jadi ini tuh harusnya dipilih 3 orang ya. Sorry, 4. ini berarti harusnya kombinasi 3. Dapat aja ini. Sih gimana ya? Delete mana, Bi? Hmm? Kontrol Z aja. Oh. Ya, lanjut ya. Sorry banget. Tadi ternyata kombinasi eh, dipilihnya 3 ya. Kan. Jadi kalian kalau ngerjain usahain teliti jangan kayak tadi eh, salah baca soal. 14 kita langsung aja kayak tadi ya. Karena kan 3 faktorial kita sama-sama coret. Lalu 14 dikurang 3 berarti kan ini 14 sampai 13 sampai 12 ya. Karena kan 14 dikurang 3 11 faktorial. Ini 24, 23. Terus kita langsung aja C10 untuk yang utara. 10, 98 per 24, 23, 22. Dan 248 ini 3, 3, 5, 11. Ini 2, 7. Nah, kita bisa bikin nih sama kayak tadi. Jadi kan ini 23 dikali 22. Ini 23 kali 11. Kita hitung KPK-nya. Jadi 23 dikali. Ini kan 22 bisa kita pecah jadi 11 kali 2 kan. Jadi kan ini 23 sama, 11-nya sama. Jadi kita langsung aja 23 dikali 22. 6, 4, 506. Nah, 506 kita hitung yang atas dulu. Karena kan 506 dibagi 23 kali 22, 1. 7 dikali 13, 3 kali 7, 21, 7, 81. Tambah 5 kali 3, 15 kali 2, 30. 81 kali 30, 100, berapa? 111. 111. 73 dosa, 21, 7, 96 ini. 91, 121. 121 per 506 sama dengan eh,
kita sama-sama dibagi 11. Jadi 11/46. Yang E jawabannya. Oke, lanjut nggak? Lanjut, lanjut. Kita nomor 4 di bawah aja. Peluang terpilihnya orang dari utara jalan sebagai ketua dengan tempat tinggal sekretaris dan bendahara terpisah oleh jalan. Jadi kayak tadi kita masukin aja ketua, sekretaris, bendahara. Ketuanya udah pasti eh, utara. Utara itu 10 kan ya. Terus sekretaris dan bendahara terpisah oleh jalan. Jadi sekretaris dan bendahara itu terpisah oleh jalan itu eh, jadi bisa sekretaris itu utara. Kalau sekretaris itu utara, berarti bendaharanya itu selatan. Tapi kalau sekretarisnya itu selatan, berarti bendaharanya itu utara. Kita coba salah satu dulu, yang atas misalnya. Eh, yang pertama ini, yang, yang pertama, yang selatan, yang sekretaris utara, yang bendahara itu selatan. Kan kita masukin aja ini ketua, sekretaris, bendahara. Misalnya ketuanya 10, sekretarisnya utara, karena udah diambil ketua, jadi sisa 9. Bendaharanya selatan. Selatan karena belum diambil siapa-siapa, jadi kita masukin aja 14. Berapa? 9 dikali 14, 4 kali 9, 36, 6, 3, 9, 3, 12, 1, 26, 100. Terus yang eh, sekretaris selatan, bendahara utara, sama kayak tadi kita masukin aja. Yang ketua 10, selatan karena belum diambil siapa-siapa, kita masukin aja 14. Lalu bendahara utara karena sudah diambil ketua, 1. Jadi ini ada 9. Ini sama aja ya, 9 sama 14 bedanya ternyata dibalik aja. Jadi 1200. Oke, ini caranya. Cara satu, cara dua. Lalu eh, di pertanyaannya itu kan ditanya peluang. Ingat tadi peluang itu kan harus per semestanya ya, kan? Semestanya berapa? Semestanya itu keseluruhannya misalnya ketua, sekretaris, bendahara diambil dari keseluruhan keluarga. Keseluruhan keluarga itu kan 24. Jadi sekretarisnya udah diambil satu oleh ketua jadi 23, bendaharanya 22. Ini eh, sama aja kayak permutasi ya kalau kalian tahu. Jadi 24 kali 23 kali 22. Berapa? 4 kali 2. 4 kali 3, 12. 2 kali 3, 6, 7, 2, 8, 48, 2, 7 tambah 8, 5. 252. Kita kali 2, 4, 10. Kali 1, 4, 4, 4, 1, 2, 12.144. Atau kalau misalnya kalian mau lebih cepatnya, kalian bisa gini, biar tinggal coret-coret aja. Misalnya 10 kali 9 kali 14 dikali 2. Karena kan ini sama ya, kali 2 per 24 dikali 23 dikali 22. Kita coret 11. Ini mana ya? 4, 12, 12 bagi 2. 6, ini 7, ini 3. Aduh,
23 dikali 22 tadi 506 ya. 506, 5 kali 7, 5 kali 3, 15. Ini aja. 3 kali 7, 21. 21 kali 5, 1 kali 5, 105. 105 plus 106. Ini jawabannya yang C. Jelas atau ada pertanyaan? Untuk soal nomor 4 ini, apakah ada pertanyaan? Ya, aman. Kita lanjut ke teks kedua berarti. Oke, jadi ini terdapat 60 kotak yang diberi nomor mulai dari 1 sampai 64. Kita coba gambarkan dulu. Salah 1, 2, 3, 4 sampai 64 kan kotak. Lalu kotak-kotak tersebut diisi kelereng warna merah dan putih dengan aturan kotak mulai nomor dari 1 sampai nomor 64 diisi kelereng merah sejumlah ganjil mulai dari 1. Oke, kita coba eh, kelereng merah itu diisinya sejumlah ganjil mulai dari 1 kelereng. Berarti kan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Lalu untuk yang putih, dia sebaliknya. Dia diisi dari kotak nomor 64 sampai nomor 1 dengan beda 3, dimulai dari 1 kelereng. Berarti dari 64 nih, misalnya. 64 dia 1 kelereng. Lalu bedanya 3 kan. 1 ditambah 3 itu 4, tambah 3 itu 7, dan seterusnya. Kita coba cari tahu nih rumus aritmatika dari kelereng putih dan merah. Karena kita juga mau tahu berapa sih bola awalnya di kotak nomor 1 dari kelereng putih ini. Biar kita bisa masukin ke soal nomor 5. Misalnya nomor yang merah. Dia kan awalnya itu 1. Rumus aritmatika kan A plus N min 1 dikali bedanya kan. A-nya merah itu 1 plus N min 1. Bedanya kita lihat di sini. Ini 1 ke 3 itu bedanya 2. 3 ke 5 itu bedanya 2. 5 ke 7 bedanya bedanya itu 2. 1 plus 2N min 2. Jadinya 2N min 1. Itu rumus buat kelereng yang merah. Lalu untuk kelereng yang putih, kita coba balik dulu nih. Misalnya dari kotak nomor 64. Kotak nomor 64 itu A-nya itu 1 plus N min 1 bedanya 3. Jadinya 1 plus 3N min 3. Sama sama dengan 36, 3N min 2. Terus kita mau coba cari tahu nih di kotak nomor 1. Di kotak nomor 1 berarti kan N-nya ini N ke 64 kan. 3 dikali 64 dikurang 2. Sama dengan ini 3 kali 64, 3 kali 4, 12. 3 kali 6, 18. Tambah 1, 19. 192 min 2. Sama dengan 190. Jadi di bola di kotak nomor 1 ini yang putih itu ada 190 kelereng. Lalu karena tadi bedanya 3, jadi kita kurang aja. Jadi 190, ini 187, ini 184, dan seterusnya sampai ke kotak nomor 64. Oke, lalu bisa kita cari nih di coba batasin dulu ya, biar kita satu. Nomor 1 atau nomor 5 sama aja lah.
Jika UN menyatakan banyak lereng putih pada kotak N, maka UN sama dengan kita coba pakai rumus yang tadi nih, A plus N min 1 kali B. Di sini lereng putihnya kita udah tahu nih, eh, A-nya itu 190 plus N min 1 plus B. Nah, di sini bedanya kan karena dia semakin ke 64, semakin ke sana dia berkurang kan. Jadi bedanya itu harus minus 3, ya kan? Jadi 190 ini min 3N plus 3. Jadi sama dengan 193 min 3N. Jadi rumus aritmatikanya dia 193 min 3N. Yang A ini ya berarti ya. Oke, jelas sampai sini? Oke, oke nggak? Oke, jelas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Banyak kelereng pada kotak nomor 64 adalah 128. Kita coba masukin aja nih rumusnya. Tadi rumus yang merah ini untuk pernyataan satu ya. Untuk yang merah, rumusnya 2N min 1. Berarti kan kita mau di kotak 64. 2 kali 64 kali minus 1. 2 kali 4, 8. 128 minus 1 itu 127. Untuk yang merah kan. Untuk yang putih, kita pakai rumus yang nomor 5 ini. 193 minus 3 dikali 64. Sama dengan 193 dikurang 192. Sama dengan 1. Jadi 127 ditambah 1 itu hasilnya 128. Ini kita tambahin. Ditambah. Berarti banyak lereng pada kotak nomor 64 ada 128. Berarti benar ya? Ya. Lanjut ke pernyataan kedua. Banyak lereng putih pada kotak nomor 4 adalah 181. Sama kayak tadi kita masukin aja ke rumus aritmatika yang di 193 minus 3N. Kita mau di kotak nomor 4. Di 193 dikurang 3 dikali 4. Sama dengan 193 dikurang 12. 181. Banyak lereng putih pada kotak nomor 4 adalah 181. Berarti benar? Iya. Lalu pernyataan ketiga. Selisih kelereng merah dan putih pada kotak nomor 11 adalah 140. Sama kayak tadi berarti kita masukin aja em, rumus aritmatikanya. Kotak nomor 11 tadi ya? Iya. Min 1 dengan 22 dikurang 1, 21. Ini 193 dikurang 11 dengan ini 33. 9 kurang 3, 160. Nah, kita mau cari selisihnya. Di sini itu tinggal kita kurang aja 160 dikurang 21. Itu jadinya dikurang si dikurang 9 15 3 139. Ternyata ini salah. Ini 140. Yang kita cari ternyata hanya 109. Jadi jawabannya tidak. Jelas semua atau ada pertanyaan? Hmm, Oke, aman nggak?
Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 7. Di soal nomor 7, jumlah kelereng dari kotak nomor 1 sampai kotak nomor 4. Kita ini pakai rumus SN, atau jumlah. Nah, rumus SN itu dia N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B ya. Hmm, sini deh. Nomor 7, jumlah dari 1 sampai 4. Berarti dia UN-nya kan 4 kan. Berarti SN-nya 4. Ya kan? Waduh, ini S4. Dari kelereng yang merah dulu coba. 4 dari kelereng yang merah. Itu 4 per 2. A-nya tadi 1 dikali 2, 2A ya. Ditambah 2 dikali 1 plus N-nya 4 min 1, bedanya 2. Sama dengan 2 kali 1, 2. 4 kurang 1, 3. 3 dikali 2, 6. 6 tambah 2, 8. 4 per 2 dikali 8, 16. Kalau yang putih, S4-nya, itu kan 4 per 2, A-nya tadi 190, plus 4 min 1 kali min 3. 190, ini minus ini 3 dikali minus 3, itu minus 9. 190 dikurang 9, berarti 181. 4 per 2 dikali 181. Bisa coret, 181 kali 2, jadinya 2, 8, 6, 362. Jadi jumlah keseluruhannya itu 362 ditambah 16. Jadi bola merah ditambah bola putih. Itu 16 tambah 362 dengan 8, 378 bola. Wih, kok nggak ada? Bentar, kalau ada yang salah. Hmm. Oh ini, kita lupa dikali 2. Ini ya, 2 kali 190 harusnya. Ini kita langsung aja dikali 2 dari yang bawah ini. 262 dikali 2, 4, 2, 1, 724 ya. Ini salah. Sorry ya. 3, 4, 740. Enggak, 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 enggak. Bentar, bentar. Nggak bisa dikasih 2. Ini 2 kali 190 itu 18. Tinggal sama dulu ya. Minus 9. Ini 4 per 2. 2 kali
371. 2 kali 371, 4, 1, 3 kali 2, 6, 342. 16 tambah 2, 6 tambah 2, 8. 758. Oke, oke. 258 yang C jawabannya. Sorry ya. Jelas semuanya atau ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Jika setiap kotak mulai dari nomor 1 diisi kelereng hijau sejumlah genap, dimulai dari 2 kelereng secara berurutan, jumlah kelereng pada nomor 5 sampai dengan nomor 7 adalah, em, jadi di sini pada kotak nomor 5 sampai dengan nomor 7. Berarti kan dia misalnya U1, U2, U3, 4, 5, 6, U7. 5 sampai 7 kan. Jadi kita harus cari S7 dikurang S4 kan. Ya kan, biar ininya hilang. Ya kan, ya kan. Nah, kita cari dulu nih, karena dia kan ditambah kelereng hijau sejumlah genap mulai dari 2 kelereng secara berurutan. Kita coba aja di sini hijau nomor 1 itu secara berurutan genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Sama kayak tadi rumus aritmatikanya A plus N min 1 B, A-nya 2 plus N min 1, bedanya 2. 2 ke 4, 2, 4 ke 6, 2. 2 plus 2N min 2 sama dengan 2N. Jadi rumus aritmatika buat H itu 2N. Sebenarnya nggak usah sih, karena kan kita mau cari SN nih. Misalnya hmm, S4 buat hijau dulu, ya kan? 4 per 2, 2 dikali awalnya 2, tambah N-nya 4, min 1, bedanya 2. Ya kan? Coret 2, 2 dikali 4. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 6 tambah 4, 10. 10 kali 2, 20. Lalu kita coba cari S7 nih. Kita nggak usah cari S4 dari merah sama putih, karena kan tadi kita udah dapat ya. 7 per 2, 2 kali 2, tambah 4, 4, 7, min 1, kali 2. 4, 7 min 1, 6, 12. 12 tambah 4, 16. 7 per 2 kali 16. Coret, 8 kali 7, 56. Nah, sekarang berarti kita tinggal cari S7-nya dari merah dan putih. Merah, S7-nya 7 per 2, 2 dikali 1, tambah 7 min 1, bedanya 2. 2 kali 1, 2, 14 ya. 7 per 2 dikali 14. 7. Ini 49. Kalau yang putih, 7. 7 per 2, 2 dikali 190, plus 7 min 1, kali minus 3. 7 per 2 kali 380, dikurang 6 kali 3, 18. Dengan kurang
7/2, 2, 8, 6, dicoret, 181, 7 dikali 181, 7, 56, 5, 7 tambah 5, 1267. Nah, kita jumlahin tuh keseluruhan S7. Keseluruhan S7. Dia 1267 ditambah, jelek banget, ditambah 49, ditambah 56. Sorry. 7 tambah 6, 13. 13 tambah 9, 22. 10, 17, 1372. Lalu kita hitung S4-nya. S4-nya tadi M plus P ini udah ya 358 ditambah 20 tadi 778. Nah, kita tinggal kurang S7 dikurang S4-nya. Jadi 1372 dikurang 778 sama dengan 874 ya. 4, 9, 2, 5, 994. Jawabannya yang E. Oke, jelas semuanya? Ini soal nomor ke-8. Nih ya, nomor 8 nih. Oke. Yang lain jelas ya? Oke, kita lanjut ke teks nomor 3. Tahu kalian ada mau break dulu? Gimana? Gue bisa pakai. Hah? Oh, berarti yang dicari berapa berapa berapa. Hmm. Gimana? Bentar ya, break bentar. Gimana guys? Aman gak guys ini hari ini? Itu kalau ada masih yang nggak ngerti boleh ditanyakan guys. Oh ya BTW kalian penasaran ya? Jadi kan kita tuh buka kelasnya cuma 3 hari ya, mulai dari Senin, Rabu, sama Jumat. Nah kemungkinan minggu depan tuh kita udah nggak buka kelas lagi. Nah tapi gua tuh bakal milihin kasih opsi buat kalian yang aktif di sini 10 partisipan. Kira-kira kalian setuju nggak kita tuh buka kelas tapi kelasnya tuh di akhir pekan gitu guys gitu. Komen setuju kalau di Zoom. Setuju ya? Oke. Oh ya BTW selain kita buka kelas di akhir pekan, kita juga kami juga bakal ngebuka channel YouTube baru. Jadi ini gua share link di ini ya. Oke. Jadi jangan lupa didukung dengan subscribe ya guys. Karena mungkin kalau kalian yang gak bisa hadir di apa kursus Zoom, nanti gua bakal share videonya tuh di YouTube gitu. Karena kan beberapa orang pasti ada yang belajarnya lewat YouTube ya guys gitu. Selain dari akun sosial media di IG yang udah gua bikin sebelumnya, itu gua juga bakal buka lewat YouTube guys. Jadi makasih banget guys yang udah ikut sampai sekarang. Sama gue juga berharap kalian bisa mengikuti. Semoga dengan ini bisa bermanfaat dan ini bisa mendukung kalian buat masuk ke kampus impian kalian guys gitu. Makasih guys gitu.
Oke, ini udah siap buat lanjut. Oke, gua izin off cam dulu ya guys. Oke guys, jadi di sini ada pertanyaan dari Hisham. Kita balik lagi ke atas. Jadi ini berarti yang dicari antara S berapa sama berapa. Jadi di sini, em, nah, jika setiap kotak ini kan tadi diisi kan oleh kelereng hijau. Nah, yang ditanya pada kotak nomor 5 sampai dengan nomor 7. Nih, di sini tadi udah ngasih tahu. Jadi kan misal dari kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita kan cuma mau dari kotak 5 sampai dengan 7 kan. Nah, jadi mau nggak mau kita harus hapus dari kotak 4 sampai dengan belakangnya. Jadi dengan cara kita cari S7 dikurang S4 itu. Atau kalian mau langsung hitung manual dari U5 tambah U6 tambah U7 juga nggak apa-apa. Kalau menurut kalian lebih cepat ngitungnya juga nggak apa-apa. Itu jelas Hisham. Ini nggak bisa juga. Udah, pencet ini aja. Udah. Cek baterai. Bentar ya. S7-nya itu semua warna. Iya, benar. S7-nya itu semua warna. Jadi kita hitung dari warna putih, merah, sama hijaunya itu seluruhnya kita hitung. Oke, kita lanjut ke teks 3. Teks terakhir. Teks terakhir. Sebuah tiang lampu terpasang di puncak berada di sudut lapangan olahraga. Ani dengan tinggi badan 1,5 meter. Ini kita tulis di sini 1,5. Berdiri sejauh 15 meter. Jauh 15 meter eh, dari tiang berarti ini ya. Ini ke sini 15. Di sisi lain, di depan tiang lampu tersebut dipasang dua tiang, yaitu titik A dan titik B, untuk menyangga sebuah papan pengumuman berbentuk persegi panjang, yaitu CDEF ini. Jarak tiang papan pengumuman ke tiang lampu adalah AL sama dengan BL sama dengan 5 meter. Jadi ini jarak di sini sama sini itu sama ya, 5 meter. Tinggi papan pengumuman CF tinggi ini 3, tinggi ini ya. Kita bikin di sini aja deh. Papan pengumumannya mulai gede kan. Terus misalnya ini tiang ini 5, ini 5 meter. Terus ini tingginya 3, lalu dan lebarnya CD 5 meter. Lebarnya 5 meter. Sedangkan tinggi tiang EF 8 meter. Berarti tinggi tiang ini EF berarti ini sampai ini atas, ujung bawah sampai ujung atas itu 8 meter. Lalu kita ke pertanyaan nomor 9. Jika panjang bayangan Ani adalah 5 meter, maka tinggi tiang lampunya adalah kita pakai nih. Di sini kan terlihat dia seperti ini ya. Kita pakai kesebangunan segitiga aja. Ini kita misalkan ini tiang kan. Yang kita mau cari tingginya berapa. Kita permisalan aja jadi X. Nggak lurus nggak apa ya.
Di sini kita udah diketahuin di sini 15. Lalu panjang bayangan Ani, panjang bayangan Ani kan di sini ya, di belakang sini. Itu 5 meter, ya kan? Ini lupa. Lalu tinggi Ani tadi 1,5. Kita pakai sebangunan 1,5 per 5 sama dengan X per 15 tambah 5 ya. Karena kan ini segitiga yang gede, 20. Ini bisa kita coret. 4 di X sama dengan 1,5 dikali 4. 1,5 sama aja 3 per 2. 3 per 2 dikali 4. 2 kali 3, 6. X-nya sama dengan 6. Jadi panjang tiang lampunya itu 6 meter. Yang C. Ada pertanyaan? Oh, jelas. Oke, kita lanjut ke soal nomor, aduh, tak bisa. Kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10 ini, misalkan tinggi tiang lampu adalah 10 meter. Jika Dudi yang tinggi badannya 1,8 meter dan berdiri di depan tiang lampu mempunyai bayangan 9 meter, maka jarak Dudi dari tiang lampu adalah, jadi kita pakai sama kayak nomor 9 ini aja. Dia misalin eh, tinggi tiangnya itu tadi berapa? 10 meter. Lalu Dudi yang tinggi badannya 1,8 dan berdiri di depan tiang lampu mempunyai bayangan 9 meter. Jarak Dudi dari tiang lampu. Berarti kita mau cari X-nya ini ya. Dari sini sampai sini. Oke. Kita permisalin sebangunan segitiga kecil 1,8 per 9 sama dengan 10 per X plus 9 berarti. X plus 9. Ini bisa kita coret ya. Sama-sama dibagi 9, ini jadi 0,2. 0,2 itu sama aja 2 per 10 ya. 2 per 10 per 1 sama dengan 10 per X plus 9. Ini bisa kita coret. Eh, gitu ya. Nggak bisa. Langsung aja. 2 per 10 X plus 2 per 10 kali 9 sama dengan 10. Ini kita sama-sama dikali 10 aja. Jadi 2X plus 2 kali 9, 18. Sama dengan 100. 2X sama dengan 100 minus 18. 82. X sama dengan 41. Ini jawabannya 41. Tapi di sini nggak ada. Jadi kemungkinan ini jawabannya itu antara A atau B ya. Itu 41. Kita bikin aja F. Jelas atau ada pertanyaan lagi? Hmm, ini udah kebuka nih, sumpah. Itu agak ke atas. Ah, Jelas deh. oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Misalkan tinggi lampu adalah 10 meter. Panjang bayangan di sisi atas pengumuman. Berarti yang ini ya.
So, ini. Oke, kita coba lihat di sini dulu nih. Nih, ini bisa kita lihat segitiga yang bawah ini, dia kan 5, lalu ini 5. Nah, yang atas ini juga 5 kan? Otomatis yang bawah ini juga 5. Jadi, disclaimer dulu, ini berarti segitiganya bakal segitiga sama sisi. Jadi, mau gimana pun kita nyari yang sisi kanan, sisi kiri, maka sisi yang bawahnya ini, aksen F aksen, itu bakal sama. Sama dengan sisi kanan, sama dengan sisi kiri. Jadi kita bisa ambil cukup salah satunya aja, ya kan? Nah, ini ya, di 11. Kita bisa, karena sisi kanan tadi kan dia kegambarnya sama kayak gini kan, segitiga siku juga kayak gini. Nah, lalu yang kita tahu di sini tiangnya, nggak aja tiangnya. Ini tingginya 8, lalu tinggi tiang lampu 10, terus ini jarak antara tiang sampai tiang lampu itu 5 meter. Lalu kita mau cari tinggi apa sih keseluruhan ini, ya kan? Nah, anggap aja ini X. Kita mau nyari ini kan. Kita pakai aja pas bangunan ini 8 per X sama dengan 10 per 5 plus X. Terus kita coret 4, ini 5. Ini 5X sama dengan 4 kali 5, 20 plus 4X. Ini kita bisa pindah ruas. Jadi 5X min 4X itu X sama dengan 20. Jadi X-nya itu 20, berarti 20 tambah 5 itu 25. Jadi, em, bisa kita lihat di sini, ini panjangnya 25 kan? Jadi otomatis di sini juga 25 kan? Karena sama sisi. Nah, berarti karena ini segitiga sama sisi, ini 25, sini juga 25, maka di sini juga 25. Prinsip kesebangunan, guys. Oke, ini jawabannya yang eh 25. Jelas? Tahu ada pertanyaan? Oke. Soal nomor terakhir, nomor 12. Misalkan tinggi tiang lampu 10 meter, panjang bayangan sisi di samping papan pengumuman, yaitu C aksen, F aksen. Jadi C aksen, F aksen. Oke, kita begini. Misalkan, sama kayak tadi, segitiga. Ini kan sorotan cahaya lampu ya. Lalu misalnya ini papan. Nah, tapi di sini, ini berarti cahaya lampunya bakal seperti ini. Bayangannya bakal nutup. Nah, ini yang bakal jadi bayangan, itu yang ini kan. Kita mau cari ini nih, X ini. Caranya gimana? Caranya kita coba masukin dulu. Ini 10. Ini tadi karena 8, atasnya 3. Jadi ini 5. Ini 3. Sini 5. Kita coba cari segitiga yang kecil dulu nih. Yang di bawah ini. Nah kan kita tahu panjang ini kan 25. Kita tinggal cari dari segitiga yang kecil dulu. Ini. Yang ini maksudnya. Di sini kita mau cari yang ini. Misalnya Y. Jadi kita
10/5 sama dengan 5/Y. Dicoret 2. 2Y sama dengan 5. Y sama dengan 5/2. Ya, oke. 5/2 itu 2,5. Ya kan? 5 tambah 2,5 itu 7,5 kan? Nah, kita tinggal kurang ini. Dari keseluruhan panjang ini, dikurang 7,5. Kalau kurang 5, 5,5. 4. 4 dikurang 7, 7 ya. 17,5. Nggak ada. Nah, oh, ya, salah-salah. Em, ini, ini kan 10/5 plus Y ya. Sorry, sorry. 5 plus Y. 2 kali 5, 10. Nah, hapus dulu, hapus dulu. 10 plus 2Y sama dengan 5. 2Y sama dengan kan 5. Enggak. Bukan di sini. 5Y, ini 5 plus Y. Nah, 5 plus Y sama dengan 2Y. Bisa pindah ruas. Eh, Y di sini jadi kanan minus. Jadi Y sama dengan 5. Nah, berarti ini di sini 5. Kan? 5 tambah 5, 10. 25 dikurang 10, 15. Jadi jawabannya 15 meter. Yang E. Oke.